Shalom buat kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini judulnya mengendurkan tali, memulihkan kekuatan. Ayat firman Tuhan untuk kita dari Yesaya 30:15. Dengan bertobat dan tinggal tenang kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal diam dan percaya terletak kekuatan. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, pernahkah kita merasa hidup seperti busur yang terus-menerus ditarik? Bangun pagi bekerja, selesai bekerja masih memikirkan keluarga, ada masalah yang harus diselesaikan, ada tanggung jawab yang harus dikerjakan, ada pelayanan, kebutuhan ekonomi, dan persoalan yang belum selesai. Bahkan ketika tubuh sudah berbaring tempat tidur, pikiran masih terus bekerja. Kita tidur tetapi pikiran tidak istirahat. Kita tersenyum tapi hati sedang lelah. Kita berkata, saya baik-baik saja. Padahal dalam hati kita berkata, Tuhan, saya sudah capek. Kisah pemanah tua dan muridnya mengajarkan sesuatu yang sangat penting. Busur yang terus-menerus ditegangkan justru kehilangan kekuatannya. Demikian juga manusia. Kita memang harus bekerja, kita harus berjuang, kita harus bertanggung jawab, tetapi kita tidak diciptakan untuk hidup dalam ketegangan tanpa henti. Ada waktu bekerja, ada waktu istirahat, ada waktu berbicara, ada waktunya diam, ada waktu berjuang, ada waktu menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dan hari ini Tuhan berkata, dalam tinggal diam dan percaya terletak kekuatan. Kita sering mengira terus tegang berarti kuat. Murid muda itu memiliki satu pemikiran. Kalau busurku selalu terikat kencang, aku akan selalu siap. Secara manusia pemikiran itu masuk akal. Dia ingin selalu siap menghadapi bahaya. Dia takut kehilangan waktu, dia takut mau lengah. Tetapi justru kebiasaannya itu perlahan-lahan menghancurkan kekuatan busurnya. Bukankah seringkali kita juga seperti itu? Kita merasa kalau saya berhenti semuanya akan berantakan. Kalau saya tidak mengurus ini, siapa yang akan mengurus? Kalau saya tidak bekerja, bagaimana keluarga saya? Saya harus kuat, saya tidak boleh lemah. Akhirnya kita hidup dalam keadaan tegang terus-menerus. Tubuh ada di rumah tapi pikiran ada di tempat kerja. Sedang makan memikirkan masalah, sedang beribadah memikirkan pekerjaan, sedang bersama keluarga tetapi pikiran memikirkan sesuatu yang lain. Bahkan sedang berdoa kita masih sibuk memikirkan bagaimana menyelesaikan semuanya dengan kekuatan sendiri. Saudara, Tuhan tidak pernah meminta kita menjadi kuat dengan cara memikul semuanya sendirian. Ada perbedaan antara bertanggung jawab dan mencoba mengendalikannya semuanya. Kita bertanggung jawab melakukan bagian kita, tetapi hasil akhirnya tetap berada di tangan Tuhan. Tuhan juga memberikan waktu untuk beristirahat. Menarik sekali bahwa sejak awal penciptaan Tuhan memberikan prinsip tentang perhentian. Kejadian 2:2, ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Perhentian bukanlah sesuatu yang memalukan. Perhentian adalah bagian dari rancangan Tuhan. Kita sering berpikir bahwa produktif berarti terus melakukan sesuatu. Tetapi Tuhan mengajarkan bahwa ada waktunya berhenti. Yesus sendiri juga memberi contoh. Markus 6 ayat 31. Marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahat seketika. Perhatikan perkataan Yesus, beristirahat seketika. Yesus tahu bahwa manusia membutuhkan perhentian. Jadi jangan merasa bersalah ketika tubuh membutuhkan istirahat. Jangan merasa bersalah ketika kita perlu menepi sejenak. Jangan merasa bahwa berhenti berarti kita malas. Ada perbedaan antara kemalasan dan perhentian. Malas berarti kita tidak mau melakukan tanggung jawab. Beristirahat berarti kita berhenti sejenak supaya dapat kembali melakukan tanggung jawab dengan kekuatan yang diperbaharui. Busur yang terus tegang akan kehilangan daya. Ketika murid itu menebakkan anak panahnya, panah itu justru jatuh sebelum mencapai sasaran. Mengapa? Karena busurnya telah kehilangan kelenturan. Ini pelajaran yang sangat dalam. Terlalu lama berada dalam tekanan dapat mengurangi kemampuan kita untuk menjalankan tugas dengan baik. Demikian juga secara rohani. Kita bisa tetap hadir di gereja tapi hati kita kosong. Kita bisa terus melayani tetapi kehilangan sukacita. Kita bisa terus bekerja tapi kehilangan damai sejahtera. Kita bisa terus berbicara tentang Tuhan tetapi lupa duduk diam bersama Tuhan.
Kita bisa terlihat kuat di luar tetapi sebenarnya sudah lelah di dalam. Saudara, jangan tunggu sampai kita benar-benar patah baru belajar beristirahat. Jangan tunggu sampai tubuh kita tidak sanggup lagi. Jangan tunggu sampai hubungan keluarga rusak. Jangan tunggu sampai kehidupan dua menjadi kering. Jangan tunggu sampai hati kita kehilangan sukacita. Belajarlah mengendurkan tali sebelum busur kehilangan kekuatannya. Tinggal diam dan percaya bukan berarti tidak melakukan apa-apa. Sekarang kita masuk ke bagian yang sangat penting. Yesaya 30 ayat 15 berkata, dalam tinggal diam dan percaya terletak kekuatan. Apakah ini berarti kita tidak perlu bekerja? Tidak. Apakah berarti tidak perlu berusaha? Tidak. Apa kita berarti hanya akan duduk dan menunggu Tuhan melakukan semuanya? Tidak. Tinggal diam berarti berhenti mengandalkan kekuatan diri sendiri dan memulai mempercayakan kendali pada Tuhan. Ada saat kita harus bekerja, tetapi setelah kita melakukan bagian kita harus berkata, Tuhan, sisanya aku serahkan kepadamu. Ada saat kita harus berbicara, tetapi ada saat juga kita harus berhenti berdebat dan berkata, Tuhan, biarlah Engkau yang bekerja. Ada saat kita harus mengambil keputusan. Tetapi setelah berdoa dan mempertimbangkannya, kita harus berani berkata, Tuhan, aku percaya Engkau memimpin langkahku. Inilah iman. Iman bukan berarti tidak melakukan apa-apa. Iman berarti melakukan bagian kita dengan setia dan menyerahkan hasilnya kepada Tuhan. Yesus mengajarkan kita untuk datang kepadanya. Yesus memberikan undangan yang sangat indah. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Perhatikan, Yesus tidak berkata, kalau kamu sudah kuat, datanglah kepadaku. Tidak, dia berkata, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Artinya Yesus tahu bahwa kita bisa lelah. Yesus tahu kita bisa terbebani. Yesus tahu ada masa ketika kita tidak sanggup lagi. Dan dia berkata, marilah kepadaku. Bukan pikul semuanya sendiri. Bukan selesaikan semuanya dengan kekuatan. Tetapi datanglah kepadaku. Betapa indahnya ketika kita lelah. Kita tidak perlu jauh dari Tuhan. Menjauh dari Tuhan. Justru ketika lelah kita harus semakin dekat kepadanya. Ketenangan adalah tempat kekuatan diperbaharui. Dalam dunia yang penuh suara, Tuhan sering mengundang kita masuk ke dalam keheningan. Kita terlalu banyak mendengar suara dunia, berita, media sosial, pendapat orang, kekhawatiran, ketakutan, masalah. Tetapi kita perlu menyediakan ruang untuk mendengarkan suara Tuhan. Mazmur 46 ayat 11. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Kadang-kadang kita tidak membutuhkan lebih banyak jawaban. Kita hanya perlu lebih banyak Tuhan. Kadang-kadang kita tidak membutuhkan lebih banyak strategi. Kita membutuhkan lebih banyak doa. Kadang-kadang kita tidak membutuhkan terus berlari. Kita membutuhkan berhenti sejenak dan mengingat bahwa Tuhan masih memegang kendali. Ketika kita diam di hadapan Tuhan, kita belajar sesuatu. Aku tidak harus mengendalikan semuanya. Tuhan masih ada di sana. Kapan kita harus mengendurkan tali? Ada beberapa tanda bahwa mungkin kita perlu menepi sejenak bersama Tuhan. Yang pertama, ketika pikiran tidak pernah berhenti. Tubuh sudah beristirahat tetapi pikiran terus berputar. Bawalah semuanya kepada Tuhan. Yang kedua, ketika pelayanan kehilangan sukacita. Melayani Tuhan adalah kehormatan. Tetapi jika kita juga membutuhkan pembaharuan rohani. Yang ketiga, ketika emosi mudah meledak. Kadang bukan karena kita membenci orang lain. Kita hanya terlalu lelah. Yang keempat, ketika doa mulai terasa sebagai kewajiban. Itu tanda kita membutuhkan waktu untuk kembali menikmati hadirat Tuhan. Yang kelima, ketika kita merasa harus mengendalikan semuanya. Berhentilah sejenak dan katakan, Tuhan, Engkau Allah. Aku bukan. Kalimat itu sederhana, tetapi sangat membebaskan. Sebagai penutup firman Tuhan untuk kita hari ini, saudara yang dikasihi Tuhan. Murid-murid itu mengira busur yang selalu tegang adalah busur yang paling siap. Ternyata dia salah. Busur yang selalu tegang akhirnya kehilangan kekuatan. Demikian juga kita. Kita bukan mesin. Kita ini manusia. Kita membutuhkan waktu untuk beristirahat. Kita membutuhkan waktu untuk diam, untuk berdoa,
untuk menarik napas dan berkata, Tuhan, aku serahkan semuanya kepadamu. Hari ini mungkin Tuhan sedang berkata kepada seseorang, anakku, kendurkanlah tali itu. Berhentilah sejenak, tarik napas, berdoa, serahkan kekhawatiranmu, serahkan masalahmu, serahkan masa depanmu. Bukan karena kita menyerah, tapi karena kita percaya bahwa Tuhan sanggup memegang apa yang tidak sanggup kita pegang. Dan ketika waktunya tiba untuk kembali menarik busur kehidupan kita, kita akan memiliki kekuatan yang baru. Yesaya 40 ayat 31, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Jadi ingatlah, busur perlu dikendorkan agar dapat kembali memiliki daya. Manusia perlu berhenti agar kekuatannya diperbarui. Dan kita perlu datang kepada Tuhan agar jiwa kita dipulihkan. Jangan takut berhenti sejenak. Bisa jadi justru dalam perhentian itulah Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk melesat lebih jauh. Semoga firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita, sama-sama berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami datang kepadamu dengan segala kelelahan dan beban yang kami bawa. Tuhan, seringkali kami hidup seperti busur yang terus-menerus ditegangkan. Kami terus bekerja, terus berjuang, terus memikirkan banyak hal. Dan terkadang kami lupa bahwa kami membutuhkan Engkau. Ampuni kami ketika kami terlalu mengandalkan kekuatan sendiri. Tuhan, kami menyerahkan seluruh keluarga kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, pergumulan kami, dan masa depan kami dalam tangan-Mu. Kami percaya bahwa Engkau memegang kendali. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.